Salom, horas menjua-jua, juah-juah, jauh, salpe. Salam keselamatan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam channel ini, channel yang sangat sulit berkembang ini. Mungkin tidak terlalu banyak pecintanya, tetapi berbahagialah orang yang menemukan sesuatu hal yang baru melalui channel ini. Tuhan memberkati mereka. Kita akan renungkan apa yang menjadi epistel untuk Minggu 3 Mei tahun 2016, tahun 2026. Ini orang tua sudah mulai salah-salah ini. Minggu Kantate, Minggu ulang tahun ke-99 Huriya Kristen Indonesia. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan sebagaimana dikatakan Paulus dalam suratnya di jemaat Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudaraku, dan nanti kita mohon pertolongan Tuhan untuk memahaminya, ditentukan dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca. Ini bagian dari perikop yang berbicara tentang berdoa dan bekerja ora et labora. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab
Juga waktu kami berada di antara kamu, kamu memberi peringatan ini, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami telah mendengar firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahaminya, dan juga memetik daripadanya hal-hal yang sangat berguna bagi kami, agar kami semakin jelas menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, dan Injilmu mengalami kemajuan disambut oleh orang-orang yang anti Kristus atau yang acuh terhadap ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa Surgawi, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu. Jadilah Engkau kawan kami memahami firman ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tema yang diajukan kepada kita adalah Aku menyanyi bagi Tuhan, bagi Jehovah. Saya yakin tema ini diusulkan karena berkaitan dengan isi perikop Evangelium yang menganjurkan umat Tuhan berkantate, bernyanyi bagi Tuhan. Ya, perikop kita epistel ini kurang terus terang mengatakan bernyanyilah bagi Tuhan. Tapi mungkin kalau kita memahaminya semakin dalam dan semakin dalam, kita akan mengetahui bagaimana kita bernyanyi bagi Tuhan berdasarkan perikop yang baru kita baca. Sekarang ini hal bernyanyi itu bukan hanya sebagai bakat saja, tetapi sudah menjadi profesi yang mendatangkan uang. Bahkan kelompok-kelompok penyanyi di gereja-gereja besar pun sudah mulai menginginkan uang, jasa bagi mereka memuji Tuhan. Mereka inginkan ada sedikit penghargaan dari gereja karena mereka capek latihan, beri waktu dan tenaga. Tidak ada lagi seperti di zaman jemaat mula-mula semua spontanitas dan merupakan pancaran kasih iman Kristiani pada Tuhan Yesus Kristus dan dinyatakan di persekutuan kebersamaan umat Kristen. Nyanyian sekarang ini ada nyanyian rohani dan ada nyanyian sekuler yang sering disebut juga nyanyian rohana katanya. Itu ditentukan oleh teks daripada nyanyian itu sendiri, apakah itu rohani
atau rohana. Kalau suatu nyanyian bicara tentang hal-hal duniawi ini, cinta sesama manusia dan lain-lain dan buat orang hoga-hoga, orang mencapnya itu menjadi nyanyian rohana, rock and roll misalnya, Nanggar Tullu misalnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen sudah banyak mengambil melodi ya, nyanyian rohana itu, dan diisi dengan teks-teks rohani, sehingga di gereja sudah bisa berrock and roll ya, menyanyikan lagu rohani, sudah bisa sangat gembira dan tidak menginginkan orang mendengar menyanyi karena nggak harus bergembira lah ya. Jadi kalau Paulus menganjurkan kita bekerja, tidak salah memang pekerjaan bernyanyi. Kita bikin menjadi profesi mendatangkan cuan. Tidak apa-apa, asal jangan mencuri lah. Entah itu di tengah masyarakat atau di gereja. Yang penting ada yang bayar. Kalau tidak ada, untuk apa itu? Dan biar ada yang bayar, masyarakat harus kaya. Agar masyarakat kaya, dia harus aman, damai sejahtera, dan dapat mata pencaharian yang layak digaji. Dan gereja pun begitu. Kalau gereja miskin, ya, mana mungkin gereja memberikan honor bagi semua pekerjanya. Kita harus rela, sukarela mengabdi kepada Tuhan, dan itu lebih mulia dari orang-orang yang menantikan cuan karena profesinya di gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buat semua pekerjaan kita menjadi nyanyian bagi Tuhan. Jadi kalau tokoh gereja kita, Bapak gereja kita mengatakan, perbuatlah hidupmu menjadi doa bagi Tuhan, doa kepada Tuhan. Makanya orang sering bermalas-malas, berdoa-doa, bersolat-solat dan lain-lain. Karena mudah saja mengatakan, ya Pak Pendeta, hidupku adalah doaku. Bagus itu. Hanya 1 kali setahun pun datang ke gereja, tapi harus mari pola datangnya. Jangan mengganggu keimanan orang lain. Tak apa-apa, karena hari-hari kau berdoa kan. Hidupmu menjadi doamu. Tapi tunjukkan bahwa pekerjaanmu yang menyibukkan engkau setiap hari mengandung doa dan pengharapan, cita-cita yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan asal-asal. Jangan kalau kau tenggen-tenggen kau bikin itu doaku, bilang ku patapuk konon. Gak ada di lingkungan orang Kristen begitu. Jangan kalau kau mencuri itu adalah caraku berdoa kepada Tuhan. Bebe mima. Mulong nama doksong ini. Kasar dekat daripada Tuhan sendiri nanti yang memarahi kau. Berubah kau kalau kau pencuri, pembunuh, apa, melanggar hukum Taurat Tuhan. Janganlah. Tapi tindakan apapun yang kau lakukan selalu menunjukkan kasih, kemuliaan, pancaran iman, itu berarti doa. Tak usah dicibiri orang seperti itu. Beribadah itu adalah 1% dari doa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya bilang tadi, marilah kita bikin pekerjaan kita itu menjadi nyanyian kita. Karena
pekerjaan kita entah itu terjadwal setiap hari, mulai bangun pagi sampai kembali ke rumah jam 6 sore, sampai tidur malam, itu kan pekerjaan kita. Kita menjadi direktur atau tukang parkir, atau tukang sapu, atau sales, atau pengobrol barang di pasar-pasar, ya, itu pekerjaan terjadwal, dan itu adalah nyanyian, ritme daripada nyanyian kita, ya, ritme nyanyian kita yang perlu kita urus agar dunia sehat, rohani kita sehat, diri kita sehat, perusahaan kita sehat, negara kita sehat, masyarakat kita sehat, dan lain-lain. Semua sehat, ya kan? Jadi mari kita tunjukkan itu. Bikinlah ritme pekerjaanmu menjadi nyanyianmu. Dan kalau ada yang menyanyikan mengulih kita zolma, mana berbunyi ini, itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Saya tidak fasik mengatakannya. Itu adalah ritme daripada pekerjaan kita sehubungan dengan pertanian. Tapi sehubungan dengan pekerjaan di perusahaan kita bisa juga kan. Dan lain-lain. Banyak pekerjaan kita yang bisa kita nyanyikan juga. Ya. Yang penting kalau kita katakan sonang di lambung Yesus, itu bukan berpangku tangan, tapi bekerja dan bernyanyi. Ya. Orang berpangku tangan itu dan tidur-tidur bukan sorang itu. Cari penyakit itu. Makanya Tuhan tidak mengajari kita tidur-tidur. Ya. Dan Paulus sudah memberikan tuntunan yang sangat luar biasa bagi kita sebelum dia menutup suratnya ke jemaat di Tesalonik. Dengarkanlah itu. Ya. Kita doakan baik melalui nyanyian kawan-kawan kita yang sedang memberitakan Injil. Kita doakan baik melalui nyanyian kawan-kawan kita yang masih membelakangi Yesus Kristus agar dia datang menyembah Yesus Kristus. Agar dia berani percaya bahwa yang kita anut ini adalah kepercayaan yang benar, yang bergantung seluruhnya kepada penyataan Tuhan. Tidak seperti orang Yahudi mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah gelombang sesat katanya, penyembah manusia katanya, seperti orang-orang sana juga kayak gitu. Kita bukan menyembah manusia, tapi menyembah, berdoa kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan yang menjadi manusia, yang menuntun kita dengan firman-Nya, memberkati kita, menjamin kita masuk surga. Tidak seperti mereka-mereka itu, tidak ada surganya. Karena ada surganya orang Yahudi, nggak ada itu. Ya, paling tempat Abraham yang nggak ada. Tempat Tuhan tidak begitu. Tuhan adalah setia dan dia setia sampai sekarang. Kita pun perlu setia kepadanya kan kayak gitu. Ya mau menguatkan hati kita, walaupun banyak sekarang rongrongan terhadap kunci iman kepercayaan kita tentang Yesus Kristus. Itu sudah dari sejak semula itu. Ya, mereka menghantam kita dari kiri kanan atas bawah. Tapi karena umat Kristen tegak dalam iman percayanya dan Tuhan Yesus menyertai mereka, kekristenan jaya tanpa perang.
Tidak seperti kelompok sana, semua mau dipaksa menjadi pengikut agamanya dengan senjata dan memusnahkan orang-orang yang tidak seagama dengan dia sekepercayaan, termasuk yang selabel agamanya terhadap mereka. Ya, kalau kita enggak. Mudah-mudahanlah di abad 21 ini semakin banyak orang mengenal dan memahami kebenaran Kristiani, kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia, dan berani melawan agama-agama yang membelenggu mereka, yang menjajah mereka, seperti terjadi di Iran itu. Ya, semua mulla-mulla, ayatollah dengan tangan besi memaksa orang mengikut agama Syiah. Siapa mau itu? Belum tentu itu benar. Jadi Tuhan mau mengajak kita agar kita menujukan hati kita kepada kasih Allah, kepada ketabahan Kristus. Kalau itu kita andalkan dalam hidup kita, enak hidup ini. Karena kita andalkan kasih. Kalaupun kita mati oleh karena mengandalkan kasih, itulah memang kebahagiaan kita. Itu yang kita cari-cari. Makanya orang-orang ini yang membenci kita, yang melarang-larang kita beribadah, sebenarnya mereka mau memberikan kebahagiaan kepada kita karena mereka membuat kita menderita yang berguna, bukan menderita yang sia-sia, kan kayak gitu. Kalau mereka mau menghancurkan kita, sebenarnya mereka tidak perlu mengganggu-ganggu kita. Ya karena apa? Kalau orang-orang Kristen tidak diganggu dan sekumpulan berkelahi dari dalam dia senantiasa berpecah-pecah di dalam. Tapi kalau diganggu dari luar, semakin kuat mereka itu Kristen itu, dan semakin mengasihi, dan kasih itu akan menular kepada mereka, dan Tuhan akan menghardik para orang-orang yang membenci mereka sehingga bertobat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ini bekerja untuk cari makan. Harus semua bekerja, itu prinsip negara. Jangan ada pengangguran. Prabowo sekarang berusaha menghapus pengangguran dari Indonesia, tapi mampukah kita? Masih banyak bangsa kita, termasuk dari dalam gereja kita, orang-orang yang tidak mampu dipekerjakan walaupun sarjana. Ini juga itu, sudah sarjana dari Universitas Hau-Hau, tak mampu bekerja di zaman modern. Makanya harus diasah diri untuk mampu bekerja. Ya, jangan segan kalau hanya menyapu jalan keahliannya, maulah menyapu jalan, tapi pemerintah memikirkan gaji yang layak bagi penyapu jalan, kan gitu. Tidak beda dengan gaji DPR, karena lebih penting kerja mereka. Itu tugas negara, dan tugas negara harus menyediakan lapangan kerja bagi seluruh warga negaranya, termasuk warga gereja, warga agama yang lain, tanpa pandang bulu, tanpa merhasian-hasian, ya. Karena semuanya ditentukan oleh keahlian. Jangan karena kawan seagama, seiman, dikasih jabatan tinggi, tumpul perusahaan, hancurlah semua. Jangan kayak gitu. Ya. Jadi Tuhan memberi kesempatan kepada orang Kristiani mendapat lapangan kerja agar bisa bekerja kalau dirinya diisi dengan keterampilan, kecerdasan, dan kebijakan yang sangat mengagumkan bagi dunia ini. Ya kalau orang tidak bekerja tak usah makan, biar tanah itu aja yang dimakan. Tegas Paulus di situ. Tapi saya terkejut waktu itu, waktu saya khotbahkan ini. Seorang pengangguran mengatakan, Pak Pendeta, bukan saya tidak mau bekerja, tapi lapangan kerja tidak ada, katanya. Datang berdundun sama saya, berikanlah lapangan kerja bagi kami Pak Pendeta. Oke, saya berikan. Sekarang ini kertas, tulis di situ pekerjaan apa yang bisa kau kerjakan menjadi berkat bagi negara, bagi masyarakat, dan lain-lain. Bekerja, tulis saja. Kalau kau bisa jadi presiden, kita promosikan, bilang. Tidak ada yang berani mengatakan menjadi direktur perusahaan. Tidak ada yang berani menjadi bekerja ahli di bidang permesinan, enggak ada.
Tidak ada yang berani menuliskan saya ahli dalam memasak. Makanya saya perlu modal agar saya buka restoran yang paling digeranjingi orang, karena nggak ada. Akhirnya saya tanya satu-satu, apa pekerjaanmu? Mau kau inginkan? Bisa kau bikin lapet? Kita bikin lapet internasional. Enggak, Pak. Belajarlah. Kau bikin saksang? Enggak, Pak. Ya belajarlah. Karena saksang sangat digeranjingi orang di Eropa, bukan orang di Indonesia. Saksang lembu kan bisa. Saksang daging kambing bisa. Bukan hanya kari ayam, kari ambing, dan lain-lain. Kau bisa bikin daniura, aku bilang. Karena daniura itu nggak ada haramnya, halal itu. Hanya MUI belum menghalalkannya. Ya nggak ada, kalau orang Batak yang masak, haram itu katanya. Ya biar bikin aja orang Jawa memasaknya agar halal. Jadi ada benda haram di daniura kan, kayak gitu. Bisa kau bikin daniura? Enggak, Pak. Ya belajarlah biar bisa. Ya, bisa kau meracik obat-obat herbal, aku bilang. Enggak, Pak. Semua yang kutanyakan enggak bisa. Jadi kemana kau kerja, aku bilang. Jadi kau tukang sapu jalan, aku bilang. Enggak sabar, Pak. Ya. Bisa kau makan minum di rumah? Dia diam. Orang yang makan minum di rumah itu lebih hina daripada anjing. Anjing itu menjaga rumah kok, makanya namanya panangga, penjaga tangga itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, makanya kita sangat sulit mendoakan orang-orang yang tidak mampu didoakan untuk bekerja dan tidak mampu membuat pekerjaan menjadi nyanyian kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita cari, kita usahakan solusi-solusi untuk itu. Jadi para pemuda yang saya kasihi, jangan kau bergaul dengan orang-orang pengangguran yang kelantung-kelantung di sana, ya, yang tawuran-tawuran tidak ada gunanya. Jauhi itu. Lebih baik kau bertapa, renungkan apa keahlianku Tuhan, biar kuasa sekarang. Hari demi hari kau semakin ahli kalau kau sungguh-sungguh, dan pasti kau nanti akan dicari orang untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, hina-hinanya pekerjaan, tidak ada yang hina memang di situ. Ya bisa penyapu jalan, tukang pundak, tukang angkat kelapa sawit di sana, semua gajinya besar. Tapi kalau tidak mau mengasah tubuhnya kuat, mana bisa tukang pundak. Bermalas-malas bisa-bisa, mana bisa tukang pundak. Jadi latih dirimu untuk suatu pekerjaan yang khusus, yang bisa diandalkan menyelesaikan masalah di dunia ini. Dan itulah doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua agar kita bisa hidup tertib, menertibkan diri kita, dan dengan demikian masyarakat kita menjadi masyarakat yang sangat tertib. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan dan kami renungkan. Tuhan, bantulah negara kami dan masyarakat kami menyediakan lapangan kerja yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia, agar semua mendapat nafkah, ya, dan mereka bisa hidup sejahtera, membangun keluarga, dan tidak bersungut-sungut, mampu mengatur hidupnya tertib, walaupun tidak kaya raya seperti konglomerat. Dan bukalah hati dan pikiran para konglomerat kami, orang-orang kaya kami, semakin keranjingan membuka lapangan kerja di Indonesia. Dan berikanlah kepada mereka pekerja-pekerja yang mampu, yang setia, yang tidak tahu mengkorupsikan waktu, tidak tahu korupsi uang, dan lain-lain. Karena kalau perusahaan berbumi kami maju, kami akan semakin bangga dan membela negara kami dengan sesungguh-sungguhnya.
Tuhan, gerakkanlah para investor dari luar negeri masuk ke negara kami, menanam modalnya di Indonesia agar ada lapangan kerja. Walaupun terlalu hebat krisis sekarang oleh karena perang Teluk, perang Amerika Serikat, Israel, Iran ini mau menghancurkan ekonomi Indonesia. Lindungilah Indonesia Tuhan. Berikan ketahanan ekonomi yang luar biasa bagi rakyat kami, bukan hanya bagi pemerintah. Banyak lagi yang kami mohon Tuhan, tahu-tahu itu semua. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan doa kami dan kabulkanlah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.